Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Siap dan saudara kita kembali lagi Mitra. Ya. Yang pasti di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat Mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini tentang kajian Islam, Mitra bisa silakan bergabung di 0813 kali 86003 ya. Dan di studio sudah lama banget ya. Berapa kali lebaran kita nggak ketemu nih sama Gus Edward ya. Langsung aja di studio sudah hadir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus belum kenal dulu. Lu jangan nanya sosok kenal ya lu. Udah kenal. Jangan mondok dulu. Mondok di mana? Bos Edward Jati Asih. Iya lu. Pondok gede. Kan? Iya benar-benar. Sama-sama mondok ya Gus ya. Iya. Bener nih. Iya benar-benar. Ya Allah. Ya ini perkenalkan ini pasangan saya. Ya. Yang sudah terpisah lama. Jadi saya di bahu nih suka berat Gus, gimana Gus? Oh itu karena lahirnya hari Selasa, jadi api kerjanya di air. Ya. Kodam saya apa nih Gus nih? Kayaknya kodamnya kodam jaya. Tadi balik ya. Kita jual. John Armet sekalian. Aduh, udah berapa lama ketemu sama Gus Edward. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi ya Gus ya. Di keadaan yang sehat ya Gus ya. Amin. Anak dan apa Gus? Anak baru 2. Ini Baru 1. baru 1. Harus berguru. Akhir ini 1 sama. Kayaknya nggak mampu saya. bohong kaki 2. Oh. Yang 1 udah ditinggalin sama Aki. Oh gitu. Kayaknya yang pertama itu kelar wudhu. Sadar. Buat tamat kalimat Robika. Wasit kok. Aki dulu ke pesantren. Kelihatan mukanya. Sadar duduk Gus. Enggak beneran, serius. Emang kelihatan kok Mi. Mukanya kayak sajadah. Kayak san musola Gus. Sore hari ini kita mau bahas apa nih Gus? Judulnya mau panjang umur, mau banyak rezeki. Ya udah silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada semuanya mitra-mitra Gangga di mana saja Anda berada, yang di rumah, yang di luar rumah, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Biar enggak ucing ala. Ya, kucing ala itu pusing kepalanya. Di studio juga ada ini guru senior saya nih waktu di pesantren. Ada Aki Gendon. Dan Ayang Mami dan Bang Bana, mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, bahagia selalu, dan juga mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang tidak terduga banyaknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra, hari ini judulnya mau banyak rezeki atau mau panjang umur, ada solusinya dalam agama Islam. Pasti nih kayaknya nih semuanya pada pengen banyak duit, panjang. Jangan sampai banyak umur, dikit rezekinya. Nah, itu namanya nyungsem. Ada sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabatnya Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menasihati kita semua, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih. Sahih ini dalilnya. Kita banyak nasihat dari agama, salah satunya demikian yang tadi sudah disampaikan. Kita pasti pengen banyak duit, pengen banyak rizki, pengen banyak banyak fulusnya.
dan juga pengen panjang umur. Jangan sampai terbalik, panjang umur tapi duitnya sepi. Itu sama saja apa, pikiran nggak ada, umur mah panjang, insya Allah nyusahin orang. Mitra, salah satunya itu adalah bersilaturahim. Selain banyak ya nasihat dari agama Islam, salah satunya silaturahim, sedekah, dan mendoakan satu sama lain itu adalah solusi mendapatkan banyak rezeki dan panjangnya umur. Silaturahim merupakan salah satu jalan dilapangkan dan diluaskannya rezeki serta dilimpahkannya berkah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam keseharian kita mitra, pasti banget kita pengen banyak duitnya, maka datang ke mana kayak gitu ya, ke orang tua, sahabat, saudara. Kita lagi nggak punya kopi, datang ke rumah Ki Gendon, insya Allah dibagi. nggak tahu. Kita nggak punya duit, datang ke ayam mami, Iya. insya Allah Kagak dikasih. paling kata ayam mami ya sama, udah kita nangis bareng-bareng aja. Maksudnya apa? Dengan kita menyambangi atau mendatangi atau bersilaturahim kepada sahabat, sanak famili, saudara semuanya, kita dari pusingnya kita masalah hidup kita minimal dapat refreshing. Contoh, saya datang ke Radio Gangga ini ketemu Aki Gendon, ketemu Ayang Mami, ketemu Bang Bana. Jadi aturan pusing saya dapat pencerahan dari otak saya karena ada canda dan gurau. Iya. Karena kalau kita menang baik, kalau kata orang sono Iya. ya, insya Allah kayak kalau peribahasa orang Betawi itu ayam telo. Iya. Ya bengong nunduk lama-lama mati. Namanya disebutnya ayam telo, berak kapur. Kalau ayam udah berak kapur harus buru-buru dipotong. Takutnya apa? Mati kagak ketahuan. Nah, kita nggak mau tuh disampaikan sama ayam gitu, ayam telo gitu ya, berak kapur. Maka daripada itu kita datangi silaturahim. Apalagi menyambung silaturahim itu dikatakan dalam agama Islam kita berjabat tangan nih dengan seseorang. Itu ketika kita berjabat tangan, sebelum dilepaskan tangan kita antara si A dan si B, Allah berikan rahmat. Yang pertama kasih sayang, yang kedua Allah ampuni segala dosa-dosanya. Contoh, kenapa sih diampuni dosanya? Aturan kita selek, aturan kita ribut gara-gara silaturahim, mendapatkan rahmat dari Allah. Salah satu tanda bukti bahwa kita membuktikan kepada Allah, ya Allah saya udah akur, udah baik nih sama dia. Rata-rata kalau orang yang berantem, orang yang bermusuhan itu nggak mau salaman, boro-boro salaman, melihat aja udah melengos gitu ya, udah buang muka. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya dalam agama Islam diajarkan kita bersilaturahim. Yang salah satunya apa? Diberikan panjang umur. Ya, pertama kita datangin rumah orang yang minim aja kita lihat kita dapat kadang-kadang kita datang ke rumah orang lagi masak, jadi kita makan. Ataupun kita belum minta apa-apa, ngopi ya ditawarin. Terus belum apa-apa udah ditanya, lu punya duit nggak nih? Gue punya duit. Nah ini biasanya kita datang ke orang yang kaya itu. Tapi kalau kita datang sering ke orang kaya, insya Allah lama-lama hina. Karena apa? Dikenal sama orang kaya tuh dia lagi nyapir. Nah kita datengin niat ikhlas, niat lillahi ta'ala, insya Allah Allah berikan keberkahan, kelapangan, banyak rezekinya, panjang umurnya. Panjang umurnya salah satunya apa? Aturan kita pusing, aturan kita jenuh, aturan kita ruwet dan lain sebagainya. Sehingga kita ketemu orang, satu dapat hiburan, yang kedua dapat doa. Apalagi kalau kita bisa satu frekuensi, kita cerita, kita curhat gitu ya. Tapi jangan sembarangan curhat. Kalau sembarangan curhat nanti ujung-ujungnya masuk ke infotainment, menyebar luas, gosip. Maka kita cerita dengan orang yang tepat, orang yang pas menurut kita, dan tidak akan mendapatkan masalah yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik untuk mitra Syabasiar, silakan bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini ya, ataupun tentang kajian Islam. Mitra bisa bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86103. Dan juga sudah ada Ki. Ya. Ya, Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Purwanti di mana nih? Jadi mulia. Gambar. Assalamualaikum Gus. Ya, tahu aja. Ini sini ada. Di sini ada tulisannya. Mau bertanya nih Gus tentang silaturahmi. Bagaimana hukumnya jika saudara memutuskan tali silaturahmi Gus?
Padahal kita pengen bersilaturahmi agar panjang umur dan banyak rezeki. Kalau ada orang yang memutus silaturahmi, dapat kemurkaan Allah, salah satunya apa? Dibenci sama Allah. Yang kedua, diseretin atau diputuskan rezekinya. Jangankan rezeki duit nih, Aki. Kita bahasanya rezeki dari nafas, rezeki dari pikiran aja udah kacau. Kita coba dah selek sama orang apa putus silaturahim gitu, pasti kita kepikiran mulu. Nah itu salah satunya apa? Orang yang memutuskan silaturahim mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah menyarankan silaturahmi karena Allah memiliki sifat yang kasih dan sayang. Jangan sampai kita sebagai manusia batas-batasin. Oh udah gue nggak mau kenal sama lu gitu ya. Apalagi anak kepada orang tua sampai patah arang tuh gitu. Apakah ada? Banyak. Saya pernah ada sebuah kisah nih. Saya datang ngobrol sama Dinsos di Depok. Ya, Bapak Denny kita sebut aja lah. Beliau cerita, beliau kan sering nanganin orang-orang yang ngayap terus nggak balik lagi gitu ya. Sampai-sampai ditangkap, bahasanya diamankan, ditaruh di Dinsos, dihubungin dicari datanya, dihubungin keluarganya, sampai-sampai keluarganya kan datang. Itu pertama nggak mau datang, kedua nggak mau datang, ketiga datang. Akhir pas lagi datang dia bilang, percuma Pak, sebenarnya saya mau datang ke sini. Saya udah benci banget sama ayah saya. Gitu. Wah benci kenapa? Ceritalah bla bla bla. Yang kedua saya mau nggak mau ngurusin. Akhirnya Dinsos ini bilang, kok seperti itu? Apakah mau patah arang? Patah arang kan susah disambung, gitu ya. Iya lebih baik saya patah arang. Akhirnya dia bikin surat tuh, surat perjanjian bahwa memutus tali darah. Sampai seperti itunya. Ini pasti mendapatkan murka dari Allah dan tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, karena Allah benci ketika kita membenci makhluknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terjadi seperti itu, apalagi kepada orang tua. Walaupun orang tua kita jelek banget ya kelakuannya, sifatnya. Jelas kalau guru-guru saya menasehati, kalau ada orang tua yang jelek, yang kurang bagus, jangan dijelekin, jangan jauhkan, harus diurusi, harus mengabdi. Ini adalah tanda bukti birrul walidain, anak yang taat kepada orang tua. Jangan sampai memutus silaturahmi. Kalau memutus silaturahmi, maka kita dikatakan bukan anak yang taat kepada orang tua, tetapi anak yang durhaka sama orang tua. Gitu. Ya, kita baca lagi dari WA, Gus. Ada Pak Nanang di Tarunastika, Gus. Assalamualaikum Gus. Mau bertanya nih Gus, bagaimana biar banyak rezeki Gus? Padahal ibadah udah, Gus. Padahal Gus. Iya padahal. Padahal ngaku ya. Padahal ibadah udah, bener Gus. Iya. Udah, gampang hari Gus ya. Tapi orang yang ibadahnya begitu-begitu aja, rezekinya lancar. Kita mah gini-gini aja Gus. Gimana Gus biar rezeki lancar dan biar ada doa khususnya Gus? Siap. Pertama saya buka bahwa dunia ini bukan tempat orang-orang yang beriman. Yang kedua, semakin kita dekat sama Allah tuh bukan semakin kita dibuat senang, tapi diuji. Jadi bahasa simpelnya, kalau ada anak prestasi di sekolah itu semakin direwelin sama gurunya. Kamu belajar, jangan lupa menurun prestasi kamu dan lain sebagainya. Ini adalah tanda bukti orang yang taat sama Allah. Kalau orang yang tidak taat, biarin dia diulur aja. Bahkan bahasanya dibiarkan itu, mau lu nyembah gua, mau lu enggak masalah. Jangan sampai kita berpikir orang yang dikasih harta berlimpah ruah itu orang yang disenangi sama Allah, belum tentu. Ada juga orang yang orang yang keadaannya minim tapi dia taat sama Allah, ini adalah orang yang disayangi sama Allah. Yang ngeri itu begini, keadaan kita udah miskin, kita nggak taat sama Allah. Nah ini ribet, mendingan kaya tapi nggak taat, tapi jangan sampai. Karena nasihatnya dari agama Islam itu, kita semua beramal nanti dikubur kita bawa amal, di padang mahsyar, di alam-alam yang lain sampai yaumil qiyamah itu kita bawa amal. Yang ditanyakan amal, bukannya kenal orang dalam gitu ya. Kita cinta banget sama Nabi Muhammad, kita cinta, nggak pernah bahasanya, nggak pernah baca sejarahnya, nggak pernah baca sholawat. Kan sholawat itu amal juga. Kita mengaku saya cinta banget sama Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad loh,
Lu cinta sama gue mana buktinya? Mulut aja saya datang. Nah, mulut saya aja datang, tapi di belakang, di belakang ini apa namanya panggung, dekat panitia nyari berkat, nyari apa besek. Nah, jadi kalau mau gampang rezekinya ada amalannya. Satu, banyak-banyak mohon ampun. Ya, jadi banyak-banyak mohon ampun. Sampai mana? Sampai berapa? Nggak usah dihitung lah. Kalau dihitung jadinya ntar wiridan. Wiridan itu kan jumlah yang dibaca, yang dirutinkan. Ini wiridan. Kalau zikiran itu dibaca tapi nggak apa namanya, hitungannya nggak selalu seperti itu gitu. Misalkan hari ini saya baca ternyata dalam tasbih saya atau digital tasbih itu 100 nih, ternyata besok 50, nggak ada masalah. Yang penting kita mohon ampun dulu kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak memuji. Muji Allah nggak usah panjang-panjang kalau belum bisa. Alhamdulillah gitu aja. Yang ketiga, baca sholawat. Nah, amalan 3 ini insya Allah mendatangkan memudahkan rizki. Tapi rizki itu jangan diartikan hanya duit. Salah satu sehat, salah satunya pikiran enak, terus salah satunya hati tenang. Ini rizki, bukan hanya duit yang banyak. Banyak orang yang punya duit banyak pusing, punya mobil 10 pusing, orang leasingnya datang mulu. Enggak. Mobil ada yang angsurannya 5 juta, ada yang 10 juta. Nah, puyeng. Sedangkan maaf, kalau saya cuma angsuran motor 1 aja, leasing nelpon mulu udah puyeng. Bagaimana mereka? Jadi banyaknya duit, banyaknya harta bukan berarti bahagia, belum tentu. Bahagia itu ketika hati tenang dan yakin sama Allah. Pertama tuh kita banyak istighfar, banyak memuji, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ngeladenin makhluk Allah. Oke. Jadi kita baik aja sama orang, bodoh amat orang mau benci, mau gedek, mau resek sama kita, bodoh amat. Yang penting kita nggak ada niat balas pertama. Yang kedua, kita niat menghargai aja udah. Kalau misalkan ada yang kita gedek apa yang dibuang muka kita, udahlah, batasin aja sampai sebulan udah cukup. Karena nggak ada manfaatnya kalau kita berlarut-larut gedek sama orang, apalagi sampai buang muka, nggak ada manfaatnya, malah nambah masalah di diri kita, terkhususnya pikiran kita nih. Karena apa? Masalah kita bukan dia doang. Jangan sampai menambahkan masalah dengan adanya dia, masalah kita tambah banyak dan nggak bisa diatasin. Jadi amalannya itu yang pertama kita baca istighfar, yang kedua banyak memuji Allah, yang ketiga baca sholawat, yang kedua bagian keduanya adalah kita berlaku baik dengan makhluknya Allah. Walaupun ada anjing depan kita lagi ngencingin, dia dicuekin aja, jangan dimarahin. Namanya juga anjing kan gitu. Ya, apa sih? Apa gue? Ada anjing-anjingnya dikencingin lagi. Gimana? Ya kadang kalau nggak kayak gitu pegel hati Gus. Iya. Gitu maksudnya. Bener. Kita udah terus diem. Kata orang Betawi mah saru. Benar apa nyamain ya? Masih dibales. Katanya gini, kata anjing, ternyata manusia lebih kejam. Ada pertanyaan lagi nih Gus nih. Tapi dulu dong. Dulu ya. Nanya aja. Ini gue Ini pertanyaan. masalah pribadi Gus. Masalah pribadi Gus. Curhat. Yang dipendam sejak 8 bulan yang lalu. Enggak. Masih Enggak, ini bukan kamu. masalah. Ini gue tuh akhir-akhir ini nih Gus. Ah. Ayam itu sering melakukan sholat hajat. Siap. Gitu kan. Amer, Gus, amer. Saya sholat buka terus aja biasa. Sama aja. Sama. Lu diomongin gue sama aja. Ya udah, pokoknya ini mau nanya gitu kan. Nah, apa sih keinginan sesuatu gitu kan. Soalnya kalau misalnya dilakukan setiap habis sholat minta sama Allah tuh udah dilakukan. Tapi pengennya tuh bener-bener Ekspres. Katanya kan ada yang bilang kayak gitu, gitu kan. Ya udah ngelakuin sholat hajat gitu. Nah sebenarnya tuh sholat hajat itu baiknya dilakukan tuh pas kapan gitu. Sholat hajat itu bagusnya malam. Kenapa malam? Karena bicara hati. Yeah. Jadi kalau mulut kita ngobrol sama orang, sama Allah hanya sebatas keluar. Iya. Tapi kalau hati insya Allah ingat. Contohnya gini, bicara kita sering dengar zikir gitu ya. Apa sih zikir itu? Zikir itu ada 2 maksud. Yang pertama tahu, yang kedua ingat. Pertanyaan saya, kalau orang hanya orang tahu sama orang ingat beda. Bedanya apa? Satu, kalau orang tahu tuh begini, kenal nggak Menteri Agama yang baru? Oh iya. Tahu? Tahu Tapi sambil mikir nih. Iya. Tahu tapi sambil mikir. Tapi kalau orang ingat begini,
Aki kenal anaknya kan? Oh iya. Itu nggak usah walaupun mulut nggak berucap, dia udah inget, tahu rupanya bagaimana, bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana, ini ingat. Jadi zikir itu yang paling penting adalah hati itu harus ingat. Contoh ketika kita minta bantuan sama Allah, minta pertolongan sama Allah, ya Allah pengen saya punya mobil ya Allah gitu ya. Tapi kita nggak punya garasi, berarti ini cuma tahu, kagak ingat. Nah berarti kita harus menata dari nol dulu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau kita belum punya rumah, belum punya garasi, berarti belum punya rumah. Kalau belum punya rumah, berarti kita minta rumah dulu. Nah kalau belum punya rumah tapi belum punya duit, berarti kita minta duit dulu. Nah kalau belum punya duit, berarti kita bingung dapat kerjaannya bagaimana. Kita minta kerjaan dulu, atau relasi, atau silaturahim lah gitu ya tadi. Nah jadi kita memperkecil hajat kita dulu nih. Terkadang orang minta itu pengen jadi menteri, saya pengen jadi menteri lah, kata Prabowo sekarang nih. Lalu siapa? Iya benar, saya jadi wamen aja kan. Wamen bagian 4 nggak mau saya. Nah jadi kita handling dulu, ingat apa kebutuhan kita. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Keinginan itu bisa nilainya 100, tapi kebutuhan itu walaupun nilainya 2 tapi dipakai. Tapi daripada nilai 100 belum tentu dipakai. Jadi pertama, banyak orang hajatnya ya sebenarnya bicara doa itu bukan diijabah, bukan nggak diijabah, tapi ada fasenya nih. Ada yang diijabah misalkan ketika kita mati dalam keadaan kubur, ijabahnya baru dalam kubur tuh. Oh si fulan ini sering baca sholawat nih, dia karena pengen dapat rezeki, dikasih rezeki itu di kubur. Rezekinya apa? Salah satunya kenyamanan dalam kubur, kenikmatan dalam kubur, bahkan teman dalam kubur. Kan kubur sendirian, udah sempit, gelap, bau dan lain sebagainya. Kita ditemenin tuh, ada makhluk Allah, sholawat yang menyerupa makhluk. Maksudnya seperti mungkin kita lihatnya manusia, mungkin kita melihatnya berbentuk orang dan lain sebagainya. Kalau sholawat dia datangnya indah, tapi kalau azab datangnya ya insya Allah nakutin, lebih nakutin daripada orang yang kita lihat sekarang ini gitu kan ya. Jadi ada yang ketiga itu nanti ada di alam-alam yang lain, sampai di padang mahsyar, atau ketika kita masuk surga atau neraka, Allah kasih tuh doanya, nih kamu pernah berdoa. Seharusnya amalan kita dikit timbangannya, banyakan yang buruk ditambahin sama Allah. Nih walaupun, jadi ini rahmat Allah itu, walaupun kita baca sholawat tapi Allah bisa beratin kebaikannya. Walaupun kita hanya baca alhamdulillah atau istighfar, kita bisa ditambahin sama Allah keberatan kebaikannya. Itu adalah hak Allah. Karena apa? Bicara amal itu ternyata bukan banyaknya. Sholat 1000 rakaat, lebih baik 1 rakaat ikhlas, ataupun 2 rakaat lah gitu ya, 2 rakaat tapi ikhlas. Jadi kuncinya itu sebenarnya hati. Ikhlas itu ada di hati, bukan di mulut. Kalau kita kasih sedekah nih, ada orang kaya penghasilannya katakanlah 10 juta lah ya. Dia bagi anak orang itu, anak yatim mungkin 100.000 nih. Dibandingkan ada orang miskin, dia ngebagi orang lain itu 10.000, gedean mana nih? Gedean apa tadi? Kalau orang kaya bagi 100.000. Nah, terus orang miskin baginya 10.000, gedean mana? 100.000 kalau bicara syariat, bicara logika. Tapi kalau pandangan hakikat, gedeannya 10.000. Itu si miskin aja belum tentu ngerti ya, belum tentu punya penghasilan sebulan 1 juta, tapi udah berani bagi 10.000. Lah orang kaya daripada gajinya 10 juta dipersentasekan ke 100.000 jauh banget, maksudnya sangat kecil gitu ya. Maka yang dilihat ini adalah sebenarnya bukan banyaknya daripada jumlah-jumlah itu, tapi keikhlasan. Jadi hajat itu akan diberikan sama Allah. Yang pertama kita mau ngukur dulu. Yang kedua yakin. Yakin itu ada ujiannya juga. Jadi ujungnya ikhlas, ujiannya itu sabar, ujiannya adalah keyakinan dan lain sebagainya. Kalau itu udah dilewati semua, ketemulah dengan keikhlasan. Keikhlasan ketika sudah kita jalankan, maka Allah berikan kebutuhan kita semua.
Baik, Aki mungkin ada pertanyaan untuk rumah tangganya. Aki nangis. Tadi kan gue udah bilang. Apa sih? Ini banyak mendengar. Oh iya. Kita cuma di luar ini. Assalamualaikum Gus, Bandar Nangka nih Gus. Saya punya saudara kalau ngomong kasar Gus, tidak bisa dijaga lisan. Apa saya berhak memutuskan tali persaudaraan? Ada agama Islam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau yang apa atau diam. Jadi ngomong yang baik aja atau diam. Kalau dia ngomongnya kayak gila dan lain sebagainya ataupun nyakitin, biarin urusan dia. Kita belajar cuek, belajar nggak mikirin, belajar sebodoh gitu ya. Karena apa namanya, sebenarnya kita mau masuk dan dapat ridho Allah atau masuk surga itu ada amalan sebodoh dalam agama Islam. Harus kudu. Kita udah jalan nih, kita mau kerja, teman kita WA mancing yuk, kan gitu ya. Terus ataupun yang lain, gue punya duit nih, kita nongkrong sini lu, gak usah kerja lah. Ini kan ujian nih. Iya. Tapi kalau kita punya tujuan, gue kalau kerja mendapatkan nilai kerajinan dan lain sebagainya, bos gue senang dan gue dapat gajian. Kalau gue nggak kerja, banyak teguran nih. Nah, kalau udah ditegur nanti gue dipecat. Nah, jadi harus ada sifat sebodoh. Tapi mulut kita nggak boleh WA dia atau berucap sebodoh, bodoh amat. Takutnya nyakitin orang. Jadi kita cuma bilang maafnya gue kerja nih, lain kali lah. Gitu. Jadi dia lebih enak untuk menerima kalimat-kalimat kita itu. Jadi dalam hidup itu harus ada sifat sebodoh, tapi harus ditempatkan dengan tempat yang baik atau yang pas. Terus kalau ada orang yang ngomong gitu-gitu, pertama sebodoh, yang kedua jangan sampai kita kepancing apalagi memutuskan silaturahmi. Simpelnya begini, mau milih yang rugi dia atau yang kita. Jangan sampai rugi itu datangnya ke kita. Tadi makanya saya dari awal tuh ngucap, orang mau bagaimana reaksinya bagaimana, udah biarin aja. Emang nggak gampang, biarin aja tuh. Sebodoh itu nggak gampang. Kayaknya gue tampol juga nih. Kalau kata orang Betawi, apalagi gue letak. Orang Betawi itu kan orang paling kaya. Karena apa? Orang Betawi itu kalau udah marah, pala lu gue beli tuh. Coba itu. Lah, orang paling kaya. Dan satu lagi Ki, saya nggak percaya kalau orang Betawi itu pengangguran. Karena apa? Ada riwayatnya tuh. Sore-sore ada aki-aki lagi ngopi, lagi ngerokok, ada bocah ngeledekin, dia aki-aki kerjaan ngopi ngerokok doang, tuh kerja. Kerja iya. Makanya saya nggak yakin kalau orang Betawi itu Orang rajin kerja. nganggur kerjaannya. Jadi udah, pertama masa bodoh, yang kedua jangan sampai kerugian itu kita yang dapat gitu. Kita pengennya beruntung terus. Nah, ada kuncinya beruntung. Ajak kebaikan, hindarkan keburukan. Itu adalah orang yang beruntung. Dalam Quran surat Ali Imran 104. Jadi ajak kebaikan. Walaupun kita kebaikan cuman bahasanya ngasih kopi segelas, kasih udah niatin kasih dan minta sama Allah, ya Allah, apa yang saya keluarkan ini mudah-mudahan jadi amal yang baik dan besok gampang rezekinya. Kan berbedanya ikhlas sama mukhlas beda. Kalau kata orang nih, maaf, orang ikhlas itu bagaikan orang yang buang hajat. Salah nih. Ternyata ikhlas itu ketika kita memberi dan harus berharap. Tapi kalau mukhlas itu tinggian. Udah memberi nggak usah make ngarep, nggak usah make dicek-cek lagi. Itu namanya mukhlas. Ternyata mukhlas itu lebih besar. Contoh misalkan ayang mami lah gitu katakan. Mudah-mudahan jadi doa nih. Ayang mami tuh rutin 10 juta bagi anak yatim. Subhanallah kan ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi ayang mami cuma ada tahunya apa? Ini tugas saya setiap bulan. Tidak ada, ya Allah biar lancar rezekinya, biar keluarga saya baik-baik aja. Nggak ada tuh. Jadi cukup mengharapkan ridho Allah. Biar Allah terimalah gitu amal kita. Ini mukhlas. Ataupun ayang mami tetap memberikan 10 juta kepada anak yatim, tapi ada harapan, ya Allah, langgengin keluarga saya, sehatin semuanya, banyakin duitnya, bla 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 bla. Ini namanya ikhlas. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dong kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa nih, karena kita manusia, tidak luput daripada sifatnya meminta. Tapi paling enak kita minta sama Allah. Kalau minta sama orang jadi status nanti. Oke, fix besok gue mau cari laki namanya mukhlas. Bagus. Gue juga tadi kata Pak Ustadz, kebaikan udah gue jalanin alhamdulillah. Apa tuh?
melakukan kebaikan sama ribut sama bini. Gue akan jalanin juga dari Gus Erap bilang katanya, tinggalin keburukan, gue berarti besok ninggalin lu. Bener muka gue buruk. Lu kemarin dia ada sebelah gue baikin mulu, bini gue marah-marah loh. Gimana kan kata Ustaz Gus Edward mah. Ini pada kagak paham dah. Lu mau kata Gus Edward. Ini awal bini harus tahu nih bahwa laki itu punya sifat kebaikan. Makanya saya suruh. Jangan marah. Gus Edward katanya. Kan kata Gus Edward tetangga terdekat dulu. Aduh, besok kayaknya siaran ngikut kayaknya saya dicari. Ajaran gimana sih? Lanjut Ki. Ada Adul. Kayaknya sama nih Gus. Apa tuh? Apa memutus silaturahmi? Ya sama. Sama. Cari yang lain nanti ya. Marsiah Marsi di mana nih? Gak ada tempatnya ya. di WA. Di WA. Assalamualaikum Gus. Banyak silaturahmi. Memang bener Gus. Sejak apa sih? Oh, itu dia sejak Merasa bergabung. bahagia bergabung. Assalamualaikum Gus. Bagaimana caranya menyambung tali silaturahmi pagi Gus? Itu udah. Udah. Ini menyambung Gus. Oh, Kan menyambung. diputusin. Oh, itu. siap. Menyambung lagi. Merasa gak enak nih Gus. Nyambung lagi. Maksudnya gitu kali ya. Catatannya cuma satu. Kalau kita sudah merasa butuh sama Allah dan merasa kecil, nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena apa namanya, kita mohon ridho Allah ataupun kasih sayang Allah, pasti kita ada ide untuk menyambung. Pertama ngerasa dulu, ngerasa kita butuh Allah dan takut sama Allah pertama. Yang kedua, kita mulai aja baik dari WA, baik rumahnya, ataupun titip salam dulu. Salaminnya sama Aki Gendon. Ya, Aki Gendon nih lagi gede sama saya, kaget loh. Bener loh, bener. Gue najis banget. Masih manusiawi kan Iya. ya. Tapi yang kedua, jangan titip salam lagi. Yang kedua mah harus disamperin. Salam tempel. Apalagi itu paling bener nih. Itu cara loh nih. Itu cara apa ya? Cara ngelembutin hati orang. Jadi ada bagusnya kalau minta apa kebaikan orang itu jangan minta mulut doang. Contoh orang gede sama kita. Simpelnya gini, kita datang, misalkan saya datang ke rumah mama nih, saya bawain martabak 2. Iya enggak? Saya bawain misalkan minuman, teh botol apalah gitu. Iya. Minta maaf apa-apa. Masih gede apa-apa, tapi dia mikir. Wah, iya bener-bener niat dia nih. Selain dia ngucap, terus ada apa namanya hadiah yang benar-benar membuktikan ketulusan kalau dia benar-benar minta maaf. Kalau saya mah martabaknya saya ambil, lu pulang lagi sana. Pulang lagi bawa gerobak martabak bawa aja. Jadi pernah dengar nggak? Gampang apa? Jangan banyakin musuh, tapi banyakin saudara. Iya. Kenapa? Karena satu musuh aja susah kita rapetin lagi perbaikin lagi. Itulah maksudnya. Makanya kalau kita berjuang terus menyambung silaturahim, ketika kita udah merasa takut dan kita buktikan pelan-pelan untuk menyambung silaturahim, terus respon dia nggak bagus, sudah jangan dipusingin. Yang penting kita satu udah niat yang baik, yang kedua sudah membuktikan niat itu, dan yang ketiga apa? Ya Allah, saya udah sudah minta maaf lah, udah deketin dia tapi dia nggak respon, tapi saya tetap baik, ada niat itu. Jadi nanti biar Allah yang lurus hati dia. Jangan sampai lu gue datang sini gue udah minta maaf, lu lagi ribut lagi dah. Gitu. Sambung. Oke, baik. Kayaknya pertanyaannya juga sudah ya. Jadi buat kita coba siap nih bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa ikutan bergabung lagi di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward ya. Terakhir silakan penutup Gus. Siap. Mitra di mana saja Anda berada, banyak-banyak kita merasa berdosa, merasa takut, banyak-banyaklah kita mohon ampun, maksudnya banyak-banyak kita mohon ampun sama Allah. Kenapa sih kita ada masalah dan ada masalah? Yang pertama, kita sadari bahwa kita tidak luput daripada salah dan dosa siapapun, walaupun itu nobatnya sebagai Kiai Habib pasti punya dosa. Yang kedua, kalau kita sudah merasa kita banyak dosa sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran rezekinya. Salah satunya apa? Ada seorang anak, misalkan dia sering banget minta maaf sama mamanya, maafin aku, maafin aku. Emang kenapa sih Tong gitu kalau bahasa orang Betawinya? Enggak, takut ada salah, takutnya ada kekeliruan. Akhirnya lama-lama tuh mamanya mikir, salah apa ya? Seandainya pun ada salahnya, pasti mama kita memaafkan. Yang kedua, karena kita sudah melakukan minta maaf tuh anak kepada orang tuanya, pasti ada kebaikan yang muncul di hati orang tua.
gua pengen ngasih sesuatu sama anak gua. Ditanya tuh, Tang, emang lu pengen apa gitu? Enggak mah, enggak pengen apa-apa. Nah, karena dia kebutuhannya masih sekolah, dia bilang pengen ini aja mah, pengen beli tas baru. Jadi ngukur tuh ya, jangan masih sekolah SD minta mobil, insya Allah besok ditabrakin. Jadi ya kita banyak-banyak hidup lah, mohon ampun sama Allah. Insya Allah nanti Allah memperhatikan kita dan memberikan sesuai kebutuhan kita. Kita tidak luput daripada salah dan dosa. Jangan pernah merasa kita lebih baik, karena itu sifatnya iblis. Iblis itu alim, iblis itu paham Al-Quran, bahkan bisa menjelaskan. Iblis itu paham hadis-hadis, bahkan tahu asbabul wurudnya daripada hadis itu. Nah, kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Karena memiliki sifat saya lebih baik daripada dia. Itu. Jadi pelan-pelan jangan sampai kita memiliki sifat keiblisan ataupun sampai sombong. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita, zahir batin kita diperbaiki, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.